Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar dongeng tengah malam masih semangat ya, walaupun kita berpuasa bagi yang puasa ya, di tengah mewabahnya virus COVID-19 ini ya. Kita tetap masih semangat dan pantang menyerah, jangan takut, jangan dibuat takut karena itu tidak untuk ditakuti. Tapi kita harus bisa mencegah supaya virus itu tidak masuk ke tubuh dan lingkungan kita. Dan jangan lupa ikuti anjuran pemerintah, social distancing, jaga jarak dan sebagainya. Itu untuk diri kita dan keluarga dan lingkungan kita juga. Baik, saya sampaikan lagi terima kasih untuk komentar-komentarnya ya. Bagi saya itu adalah introspeksi saya, mungkin apa yang masih kurang, apa yang harus diperbaiki. Mudah-mudahan bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi tetap jangan lupa komen, like, dan kalau bisa share ya, biar ada yang tahu juga ada cerita dari Dongeng Tengah Malam. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang di Spotify jangan lupa follow. Untuk episode kali ini saya ingin membawakan cerita dari seseorang ya, maaf ini nggak bisa disebutkan pengirimnya. Ini menceritakan tentang pengalaman temannya yang menempati sebuah apartemen baru di Singapura. Langsung saja kita ke ceritanya. Sebut saja namanya Dede. Itu adalah teman kuliah seangkatan dari pengirim cerita ini. Dan ketika itu ia baru saja menikah dengan suaminya yang berstatus duda dengan 2 anak. Karena sebelumnya ia kan tinggal di Jakarta. Lantas kemudian karena harus mengikuti suaminya, ia harus pindah ke Singapura karena suaminya ada tugas di Singapura. Di sini Mbak Dede ini menempati satu apartemen ya. Karena di Singapura ini yang disediakan suaminya ini kan ada apartemen. Dan dia harus tinggal bersama kedua anaknya. Dan suami Mbak Dede ini walaupun dia kantor di Singapura, sekadang dia harus dinas ke luar kota, bahkan ke luar negeri, seperti ke Singapura, ke Malaysia atau ke Indonesia ya. Dan pada waktu ditinggal suaminya, otomatis Mbak Dede kan sendiri dengan 2 anak. Ya untungnya kan masih ada 2 anak yang bisa menemani Mbak Dede di kesendiriannya ini. Suatu hari suaminya Mbak Dede ini memang mendapat tugas harus pergi ke negara lain. Ya otomatis karena ke negara lain kan nggak mungkin harus langsung balik, kan mesti menginap. Nah Mbak Dede ini tinggal sendiri bersama kedua anaknya. Pada satu malam ketika Mbak Dede ini sudah tertidur, kira-kira pukul 2 malam ya, Mbak Dede ini terbangun. Dan dari balik pintu kamarnya yang dibiarkan sedikit terbuka, Mbak Dede ini mendengar seperti ada suara anaknya yang bungsu ini sedang bermain-main di ruang tengah. Karena mendapati suara anak seperti suara anaknya, Mbak Dede otomatis kan terbangun dan memperhatikan gitu loh. Tidak berapa lama dia memperhatikan, ya baru sadar bahwa saat itu kan sudah larut malam. Dan rasanya hampir mustahil seandainya anak bungsunya itu yang masih berusia 5 tahun itu terbangun dan bermain sendirian di ruang tengah. Tapi karena rasa penasarannya, akhirnya Mbak Dede mau gak mau itu memberanikan diri untuk memanggil anaknya. Tapi tidak ada jawaban dari anak. Dan
Suasana saat setelah dia memanggil-manggil nama anaknya itu tiba-tiba jadi hening suasananya. Jadi yang tadinya mendengar seperti ada suara anaknya lagi bermain, tiba-tiba tidak ada sama sekali suara. Walaupun begitu Mbak Dede kan masih berpikir bahwa itu anaknya dan apa yang dilakukan anaknya tengah malam seperti saat ini gitu loh. Saat masih berpikiran seperti itu, Mbak Dede ini lantas melihat ada sosok anak kecil berdiri di ujung kamar tidur dekat ranjang tempat ia berbaring. Tapi dia tidak begitu jelas sosok itu karena kondisi kamar kan agak gelap dan hanya ada sedikit cahaya dari ruang tengah. Sosok yang dilihat Mbak Dede itu hanya berdiam diri sambil menatap ke arah Mbak Dede yang sedang berbaring di tempat tidurnya. Masih sambil saling bertatapan ya. Sosok itu berkata, "Mom, would you play titik-titik with me?" Mbak Dede langsung menjawab, "Sudah larut malam nak, besok saja ya kita mainnya." Dalam hati Mbak Dede ya sedikit lega karena ternyata suara yang didengarnya di ruang tengah tadi itu adalah memang anaknya. Tapi anaknya itu mengulang pertanyaan yang sama lagi sama Mbak Dede. "Mom, would you play titik-titik with me?" Dan pengulangan kata itu tidak hanya sekali, 2 kali, bahkan ia terus menerus mengulang kata-kata itu seolah mengajak Mbak Dede supaya mau bermain ya tadi ya di mana titik-titik tadi dengan Mbak Dede. Dan Mbak Dede masih terus menolak karena memang sudah larut malam ya. Dan merasa capek juga karena di tengah malam seperti itu. Tapi bukannya menurut sosok yang dilihat Mbak Dede. Bahkan terjadi hal yang mengerikan. Suara anak dari sosok itu berubah menjadi suara, bukan suara seperti anaknya lagi. Jadi suaranya itu berubah menjadi suara orang tua yang serak dan parau. Begitu mendengar pukulan suara yang mengerikan itu, seketika Mbak Dede langsung tersetak dan sadar bahwa sosok yang dikira anaknya itu ternyata adalah makhluk lain. Sadar akan hal itu bahwa itu bukan anaknya, Mbak Dede langsung berusaha membacakan doa-doa yang dihafalnya. Jadi doa-doa perlindungan lah gimana supaya tidak ada gangguan itu. Tapi bukannya sosok itu menghilang, malah sosok yang dilihat Mbak Dede itu justru berpindah-pindah. Jadi tiba-tiba dia di atas ranjang dan melompat-lompat di atas kasurnya sambil tertawa dengan suara yang ya, begitu menyeramkan. Bayangkan ya, kita ulang tadi ya, suara anaknya kan halus ya biasanya. "Mom, would you like play titik-titik with me?" Berubah jadi, "Mom, would you play titik-titik with me?" Dengan suara serak seperti bisa dibayangkan ya ketakutan yang dialami sama Mbak Dede ini. Suara yang berubah dari suara anak yang halus menjadi suara yang marah. Bahkan setelah dibacakan doa, malah anaknya yang sosok yang seperti anaknya itu bertingkah tidak karu-karuan. Karena tidak bisa berbuat banyak ya akhirnya Mbak Dede tetap dengan posisi membacakan doa-doa yang dia bisa ya. Jadi berusaha membaca sebisa doa-doanya ya sampai Mbak Dede ini tidak sadarkan diri. Kemudian keesokan harinya Mbak Dede ini terbangun dan sosok itu sudah tidak ada lagi alias lenyap. Begitu sadar, Mbak Dede itu langsung pergi keluar menuju ke kamar anaknya.
dan di sana ia mendapat bahwa kamar anaknya masih terkunci dan kedua anaknya masih tertidur lelap, syukurlah. Jadi ketika ditanyakan kepada kedua anaknya ya, mereka bilang tidak ada yang bangun semalam. Dan memang benar. Jadi yang sosok itu memang bukan anaknya. Dan mereka bilang mereka tertidur nyenyak dan mengunci pintu kamar mereka sebelum tidur. Sejak hari kejadian itu ya, Mbak Dede malah banyak mengalami kejadian di apartemen yang dia tinggali sekarang ini. Ya saat itu ya. Salah satu yang diingat pada waktu ya yang diingat ya dari Mbak Dede ini adalah pernah suatu pagi sehabis sholat subuh ia pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Nah, ketika ia sedang memasak, ia merasakan ada yang memeluk pinggangnya dari belakang. Dan masih diingat betul ya bahwa dia melihat lengan kecil yang memeluknya dari belakang. Jadi seperti lengan anaknya gitu loh. Jadi ia kan mengira itu anaknya yang terbangun pagi-pagi. Lah, pada saat ia menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang memeluknya, justru ia mendapati di belakangnya itu tidak ada siapapun atau tidak ada siapa-siapa dan hanya ada wujud lengan yang masih memeluknya. Mengetahui hal tersebut, Mbak Dede itu tubuhnya seperti kaku dan tidak bisa digerakkan dan ia tidak bisa pergi karena kaku ya, tidak bisa beranjak dari tempat ia berdiri saat itu ya. Jadi yang bisa dilakukan Mbak Dede hanya memejamkan mata dan berdoa sebisanya sampai perlahan-lahan dirasakan pelukan itu menghilang. Oh, bisa dibayangkan ya, teror yang dialami Mbak Dede ini mulai dari anak kecil, karena dia kan tinggal sama kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Dia harus mengalami teror, dia harus menghadapi sendirian. Seperti itu. Bukan main. Dan semenjak kejadian itu akhirnya ya Mbak Dede mau nggak mau yang menceritakan ke suaminya ya, dan tidak betah lah tinggal di situ karena dengan gangguan tersebut. Akhirnya karena kondisi mungkin sudah tidak kondusif lagi ya di tempat itu ya, Mbak Dede dan suaminya memutuskan pindah atau mencari apartemen lain. Dan alhamdulillah semenjak tidak tinggal di situ lagi, Mbak Dede sudah tidak mengalami kejadian-kejadian semacam itu lagi. Yaitu tadi kiriman pengalaman dari cerita dari temannya Mbak Dede yang diceritakan temannya ya mengenai Mbak Dede. Mudah-mudahan teman-teman dongeng tengah malam bisa terhibur. Dan apabila mungkin ada cerita lain atau ada yang mengirimkan cerita juga, karena ada beberapa pertanyaan di komen ya, bagaimana cara mengirimkan cerita. Kirim cerita bisa dilihat di deskripsinya atau di email ya, itu sama. Jadi di deskripsinya disebutkan bahwa kirim cerita di email, emailnya itu dongengtengahmalam@gmail.com. Dan itu tadi. Terima kasih sudah mendengar dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.